Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ya masih di masa gua isolasi mandiri. Sebelumnya terima kasih banyak ucapan dan doanya. Ya semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Gua doakan juga Sobat Football United beserta keluarga dimanapun berada selalu sehat-sehat selalu. Oke, langsung aja. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Anthony dan juga sedikit nanti tentang Cody Gakpo. Ini di sebelah gue nih TV. Gue sedang nonton Sparta Rotterdam babak pertama menghadapi Ajax. Ini sedang istirahat ya. Skornya 0-1. Steven Bergwijn membawa Ajax unggul sementara ini. Yang menarik tentu saja Anthony yang tidak ada sama sekali di squad Ajax, baik itu starting 11 ataupun juga pemain cadangan. Di bench tidak ada Anthony. Bahkan Alfred Schouders, pelatih dari Ajax, sebelum pertandingan ini tadi sempat diwawancara mengatakan dia hanya ingin, kurang lebih dia mengatakan ya, dengan ketidakhadiran Anthony di Rotterdam, karena pertandingan ini berlangsung di Sparta Stadium di Rotterdam ya, kandang dari Sparta Rotterdam. Albert Schouder mengatakan tentang Anthony kenapa tidak ada di squad, kurang lebih demikian. Dia mengatakan dia hanya ingin pemain yang 100% fokus, 100% berada di pertandingan. Ini menurut gue pesannya jelas kalau Anthony ini tidak 100% fokusnya ada di Ajax di pertandingan. Kabar yang mengaitkan kalau dia ingin untuk meninggalkan Ajax, Fabrizio Romano, Mark Verwij, gue lupa banyak media lain sih ya, jurnalis juga mengatakan kalau memang Anthony ini memaksa Ajax untuk melakukan negosiasi dengan Manchester United, utamanya setelah angka 80 juta euro ini ditolak. Menurut gue ini sekali lagi ini bukti ternyata kita masih belum berubah. Manajemen Manchester United yang gue pikir tadinya ini melakukan langkah berbeda dari Ed Woodward ya, ini ternyata tidak serta-merta berubah, karena dulu di masa-masa Ed Woodward kita sering sekali menggelontorkan uang, artinya kita membeli pemain itu over value, baik itu dari biaya transfer dan terutama gaji dari pemain, sehingga ketika pemain-pemain bagus ini, katakanlah demikian, atau pemain-pemain bintang ini datang ke Manchester United, mereka sudah menerima transfer fee ya kan yang cukup tinggi, karena kan tidak 100% mungkin ada juga dia terima dari uang transfernya ya kan, dari pihak agen dan lain-lain. Gaji pun juga demikian, sehingga ya mereka merasa sudah besar ya, artinya dapat apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ada akar ke klub, sehingga mereka tidak begitu berpikir untuk memberikan prestasi ke klub. Ini sekali lagi asumsi gue, banyak sekali contoh dari pemain-pemain tersebut, sehingga manajer yang dibebani tugas untuk mendongkrak prestasi klub, membawa trofi, kesulitan. Karena apa? Manajer ingin membangun filosofi, ingin membangun strategi, taktik, sistem, nggak jalan. Kenapa? Karena pemainnya tidak memberikan 100% di atas lapangan. Ini yang dikeluhkan oleh Erik ten Hag ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford. Erik ten Hag secara terang-terangan mengatakan pemain Manchester United tidak selapar Brentford. Pemain Manchester United tidak fokus dari menit awal, dan ini yang mengakibatkan 4 gol bersarang di babak pertama. Nah, menurut gua ini kita, kalau seandainya memang 100 juta untuk seorang Anthony ya, ini menurut gua kita mengulangi sih kesalahan membeli pemain dengan over value. Sejujurnya dari kasus Lisandro Martinez, artinya dari proses transfer Lisandro Martinez, kan ada beberapa pendapat yang mengatakan dia ini juga over value. Tapi melihat bagaimana memang sisi pertahanan dari Manchester United ini wajib untuk diperbaikin ya kan, karena pemain-pemain yang ada dianggap kurang bisa memberikan kualitas yang diinginkan oleh pelatih, staf kepelatihan. Ini juga melihat bagaimana musim lalu kita kebobolan terlalu banyak ya kan. Bahkan musim ini pun kita masih juga kebobolan cukup banyak, karena kita kebobolan 6 gol di 2 pertandingan. Nah, itu saja, balik lagi, Lisandro Martinez dianggap agak sedikit over value. Bagaimana dengan Anthony? Pada awal-awal bursa transfer kemarin ini kan ada
penawaran yang dilakukan oleh Manchester United ya kan. Sampai dengan harga 80, dan sekarang Ajax menginginkan 100 juta yang menurut gue ini sangat luar biasa. Pemain Anthony ya, artinya pemain yang oke, memang musim lalu dia cemerlang bersama Ajax, dia memang besar di Ajax di tangan Erik ten Hag, tapi ringan amatiran ala gue ya, sekali lagi belum ada jaminan kalau dia akan gemilang juga ya, dia akan tampil juga dengan bagus sekalipun dengan Erik ten Hag ya di Manchester United nanti ketika dia ke Old Trafford. Salah satu contohnya tentu saja Donny van de Beek. Donny van de Beek ini pemain yang juga bagus di tangan Erik ten Hag, bisa maksimalkan potensi dia, kapasitas dia ketika bermain di Ajax. Tapi ketika dia pindah ke Manchester United di tangan Ole Gunnar Solskjaer, di tangan Ralf Rangnick, dia kesulitan. Sekarang dengan hadirnya Erik ten Hag, ternyata tidak serta-merta membuat Donny van de Beek ini paling tidak di pre-season dan juga di 2 pertandingan awal liga ya, langsung moncer. Lisandro Martinez pun juga demikian, masih beradaptasi ya kan. Bagaimana ketika menghadapi Brentford dia lebih sering diincar oleh pemain-pemain Brentford dengan melakukan bola-bola jarak jauh. Bahkan ada 1 gol yang tercipta karena ada peran juga dari seorang Lisandro Martinez. Ini sekali lagi menurut gue ya ringan amatiran. Bagaimana dengan Anthony dan 100 jutanya? Menurut gue ini akan jadi resiko yang sangat besar banget bagi kubu Manchester United, karena ketika nanti dia datang dengan harga 100 juta, headline pasti akan besar. Judul di media-media pasti akan besar. Semua mata akan tertuju kepada seorang Anthony yang datang dengan 100 juta. Ini kalau menurut gue mungkin bisa jadi salah satu transfer terbesar klub ya, kalau tidak justru di beberapa terbesar juga di Liga Inggris. Ini kan sangat luar biasa. Dia menurut gue pindah dari Liga Belanda ke Liga Inggris dengan biaya 100 juta. Ini menurut gue ya cukup besar banget dengan resiko yang sangat tinggi sekali. Belum lagi ini akan mempengaruhi sang pemain juga ya, bagaimana nanti pasti dia bermain dari Liga Belanda, dia kan dari Ajax ke Liga Inggris yang tentu saja awareness-nya ya kan, media dan lain-lainnya lebih besar berkali-kali lipat dari Liga Belanda. Artinya dia akan semakin disorot lagi, semakin tenar paling tidak, apalagi datang dengan harga 100 juta kan. Mentalnya siap atau tidak. Belum lagi media Inggris yang menurut gue dalam tanda kutip kejam-kejam juga ya dalam memberitakan pemain. Artinya kalau dia melakukan kesalahan sedikit saja ini akan bisa jadi headline. Apalagi sekali lagi dengan harga 100 juta. Jadi menurut gue ini akan sangat beresiko sekali begitu. Kontribusi bagaimana? Kontribusi mungkin bisa jadi dia akan bisa langsung berkontribusi dengan bagus. Tapi itu secara teknis. Yang lebih gue soroti sebenarnya di samping dari faktor harga ya, yaitu adalah dari faktor mental dan juga psikis sih. Dimana sekarang ini bagaimana dia bersikap di Ajax, dia tidak mau mengikuti latihan ya kan, sudah 2 kali dia mangkir, akhirnya tidak dipanggil oleh Alfred Schouder ketika untuk menghadapi Sparta Rotterdam. Ini by the way sudah mulai babak kedua. Ya menurut gue ini juga menunjukkan bagaimana mentalitas dari sang pemain itu sendiri ya. Dia diwawancara memang mengatakan dia mencintai klub, mencintai kota, tapi dengan apa yang dilakukan menurut gue sih ini ya disayangkan sih menurut gue. Ini jadi tanda tanya besar. Gue teringat kasus Marcos Rojo yang ketika itu sempat diberitakan cukup santer juga, diingini oleh Manchester United. Dia sempat akan melakukan mogok latihan ketika itu, kalau nggak salah dia masih di Sporting Lisbon. Lalu dia menerima nasihat dari Juan Sebastian Veron kalau tidak salah ya, mengatakan nggak perlu pakai mogok latihan. Kalau Manchester United menginginkanmu, maka kamu kemungkinan besar pasti akan berada di sana. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya menurut gue sih ini salah satu masukan yang bijak ya. Artinya tidak akan pengaruh macam-macam. Kalau seandainya kan katakanlah ya Ajax tidak menerima 100 juta dari Manchester United, gue nggak tahu nih apakah akan dilepas dengan angka 80 juta katakanlah demikian. Sementara Ajax saat ini dia bermain dengan Berghuis ya di sayap kanan. Kabarnya sih Hakim Ziyech akan diincar kalau seandainya kan Anthony ini
jadi cabut dari Ajax. Cuman menurut gue begini, dengan apa yang dilakukan oleh Anthony ini sebenarnya juga resiko ya. Kalau seandainya proses transfer ke Manchester United ini tidak terjadi, ya dia nilainya sudah minus gitu ya bagi klub, bagi unsur-unsur klub, terutama fans. Dan apakah cara perbaikannya nanti seperti apa, ini kan juga akan jadi tantangan bagi kubu Anthony sendiri begitu ya, dengan dia melakukan hal seperti ini yang menurut gua sekali lagi ini menjadikan tanda tanya besar sih mental dan sikap dia. Tapi sekali lagi gua akuin dia memang pemain bagus ya. Bagaimana 2 pertandingan liga bersama Ajax, gua melihat dia bermain cukup oke. Skillnya individu cukup bagus di sisi kanan, terutama musim lalu sangat luar biasa. Tapi 100 juta dan sikap dia seperti ini nih menurut gue jadi tanda tanya besar. Cuman sekali lagi, kalau seandainya dia akhirnya nanti datang ke Old Trafford, ini seperti sikap gue yang sudah ya, pasti akan dapat 110% support dari gue di awal ya. Sampai nanti dia membuktikan sebaliknya, artinya dia tidak ingin berada di klub atau dia hanya setengah-setengah di klub seperti pemain-pemain yang lain yang tidak perlu gue sebutkan namanya. Di sisi lain kita juga ada kabar yaitu tentang Cody Gakpo yang juga diincar kabarnya kan oleh Manchester United. Beda dengan Anthony, Cody Gakpo bermain di sayap kiri dan sikap dia pun berbeda. Dia tidak melakukan, sampai sejauh ini paling tidak ya, dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Anthony. Dia juga tahu Manchester United mengincar dia karena cukup rame di media, termasuk di media Belanda pun juga demikian. Tapi gue lihat sikap Gakpo ini berbeda ya. Dia tetap profesional, dia tetap berada di PSV. Musim lalu dia sering sekali menjadi kapten dari PSV. Yang agak meragukan adalah musim lalu kalau tidak salah dia itu sempat menandatangani kontrak spanduk ya. Jadi di stadion tuh ada kayak spanduk. Gue lupa musim lalu atau musim ini. Yang jelas dengan fans PSV menandakan kalau dia ingin perpanjang kontrak. Kurang lebih seperti itulah. Kalau seandainya dia jadi pindah, tentu saja ini kan akan mengecewakan fans dari PSV Eindhoven. Cuman ya inilah sepak bola, segalanya bisa terjadi ya kan. Nah kalau menurut gue sih Cody Gakpo bersikap berbeda dan gue lebih respect gitu ya kepada seorang Cody Gakpo sampai sejauh ini. Sekalipun kalau dia datang nanti di Manchester United ada seorang pemain yang akan menjadi terancam posisinya, yaitu adalah seorang Marcus Rashford karena sayap kiri ya kan. Berbeda dengan kalau Anthony yang datang nih ringan amatiran ala gue. Jadon Sancho akan jadi terancam, menurut gue tidak. Jadon Sancho mungkin akan diplot ke sayap kiri. Tetap Marcus Rashford ini yang akan jadi sentral dari ancaman. Karena menurut gue sih wajar. Kenapa? Karena sampai dengan sejauh ini Marcus Rashford penampilannya masih belum kembali lagi seperti Marcus Rashford beberapa tahun yang lalu. Wajar kalau seandainya kan akhirnya Erik ten Hag ingin mendatangkan pemain baru ya di winger. Beruntung dalam tanda kutip Jadon Sancho bisa bermain di kanan maupun juga di kiri. Sehingga kalau seandainya yang datang antara Anthony ataupun Cody Gakpo ya, Jadon Sancho bisa lebih cair untuk pindah ke kanan maupun ke kiri. Cuman sekali lagi ya gue ada kekhawatiran besar sekali lagi dengan proses ataupun keadaan dengan seorang Anthony ini, walaupun dikabarkan dia sangat diinginkan oleh Erik ten Hag ya, tapi ya gue punya keraguan besar. Sementara untuk Cody Gakpo gue lebih oke lah, katakanlah demikian sampai dengan sejauh ini. Tapi bagaimana menurut teman-teman pendapatnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan Football United. Ngobrol ringan kali ini tentang Anthony, keraguan gue terhadap Anthony dan juga Cody Gakpo. Sehat-sehat terus sekeluarga ya. Terima kasih sekali lagi segala doanya supaya gue cepat pulih kembali. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.